Hai, kembali lagi bersama Aris Naria di sini di A3 channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah tutorial mengenai bagaimana membuat surat dengan rapi, ya. Yang dimana pengenalan materi kita kali ini yaitu tentang tabulasi. Ya. Apa itu tabulasi? Tabulasi adalah sebuah fitur yang ada di aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, yang dimana untuk mengatur dari posisi-posisi kata-kata yang ingin kita atur secara rapi. Contohnya saja, kita mengetikkan biodata ataupun identitas, ya biasanya kan ada itu nama, titik dua, namanya siapa, kemudian alamat, titik dua, alamatnya di mana kan, titik duanya ini supaya tersusun dengan rapi, maka kita gunakanlah namanya teknik tabulasi. Nah, selanjutnya setelah teknik tabulasi ini selesai, baru kita lanjut dengan teknik yang namanya adalah mail merge. Mail merge ini kita gunakan untuk mengirim surat yang banyak tujuannya, tanpa kita harus mengetikkan satu persatu tujuan dari alamat suratnya itu. Oke, demikian pengenalan kita pada video kita kali ini. Kita lanjut saja melihat bagaimana cara kita membuat surat menggunakan teknik tabulasi. Yuk! Baik teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu materi dari Microsoft Word, yaitu penggunaan tabulasi. Nah, tabulasi itu seperti apa? Nanti kita akan praktekkan langsung ya dalam studi kasus kita kali ini, yaitu pembuatan sebuah surat. Nah, pada video kali ini penggunaan tabulasi itu seringkali kita gunakan saat pembuatan surat. Jadi pada video kali ini kita akan membuat surat sederhana saja ya, sederhana saja. Yang poin pentingnya adalah bagaimana kita menggunakan teknik tabulasinya. Nah, untuk itu biasanya saya akan menggunakan surat itu, kalau di contoh di kantor saya itu saya menggunakan kertas dengan format folio atau F4. Nah, maka terlebih dahulu kita masuk ke layoutnya ya. Kita masuk ke layout, kemudian kita ganti size-nya menjadi folio atau 8,5 kali 13 inch. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembuatan surat biasanya kalau dokumen resmi atau surat resmi ya, kita biasanya menambahkan sebuah kop. Nah, untuk sebuah kop biasanya saya akan gunakan di headingnya. Nah, di headingnya. Nah, di sini kalian bisa membuat kop sesuai dengan perusahaan atau instansi kalian bernaung. Terus kalau misalnya adalah surat resmi, kalau tidak surat resmi biasanya tanpa kop, cukup judul surat saja. Nah, ini saya akan coba membuat kop sederhana ya. Saya gunakan, kita ke home, kemudian kita gunakan tengah-tengah ya, alignmentnya, kemudian fontnya kita pilih Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 14. Nah, di sini saya cantumkan nama instansi saya yaitu SMK TI Bali Global Badung. Nah, saya anggap ini nama instansinya. Biasanya di sini ada namanya logo. Ya, saya ambil logo. Ya, saya ambil logo, saya masukkan di sini. Nah, ini saya kecilkan. Saya taruh di sini. Nah, ini biasanya saya gunakan adalah yang ini. Oke. Tidak terlalu. Saya ubah lagi ininya. Jadi ini. Nah, ininya nanti saya perkecil lagi. Saya anggap sebenarnya ini ada nama jalannya ya. Nama jalannya Jalan Hidung Sari Banjar Wanci Desa Galung ya. Nah, ini biasanya hurufnya lebih kecil ya, biasanya saya kasih ukuran 12. Nah, nanti di bawahnya di sini itu ada
yang namanya garis ya, garis pembatasnya. Nah, ini kita masukkan di insert, kemudian kita pilih shape, kita pilih lines, kita tarik misalnya dari sini sampai sini apa yang kita inginkan. Kita tahan shift untuk supaya garisnya lurus, tidak mereng ya. Oke. Ini kita ganti format outline-nya, width-nya kita kasih yang lebih besar, kemudian kita ganti dash-nya. Kalau kalian merasa kurang sesuai, kalian bisa ganti di sini ya. Oke. Kalau saya rasa cukup, semua warnanya saya perlu ganti menjadi warna hitam. Nah, setelah itu kalian keluar dari headernya dengan cara klik di bawahnya. Di sini kita mulai membuat isi suratnya. Ya, isi suratnya dimulai dari, kita enter dulu ya supaya ada jarak. Mulai dari nomor, ya, nomor surat. Nah, kemudian nomor suratnya kita anggap aja sekarang tanggal 15 ya, 15 Desember ya. Saya saat video ini direkam, saya kasih berarti tanggal misalnya surat ini surat ke nomor 10 mungkin ya, kemudian tanggalnya itu adalah 15 Desember, 15 garing akronim atau singkatan dari SMKTI nya, instansi saya punya nomoran surat. Nah, kemudian paling terakhir adalah tahun surat itu dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian ya, di sininya biasanya itu ada tempat dan tanggal surat dibuat ya. Jadi saya anggap ya di sini saya tekan tab ya. Nah, seperti itu. Misalnya surat ini dibuat di Badung. Nah, tanggal suratnya itu 15 Desember 2021. Nah, nanti akan saya atur. Nah, untuk pengaturan inilah kita menggunakan teknik tabulasi. Mungkin nanti akan saya jabarkan, mungkin kita lengkapi dulu ya. Kemudian ada lampiran. Lampirannya strip karena kita tidak membuat lampirannya. Kemudian perihal. Perihal kita misalnya pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua atau waliyah. Nah, biasanya menjelang rapotan ataupun ada siswa yang bermasalah yang orang tuanya perlu diundang ke sekolah, biasanya menggunakan surat. Nah, kemudian biasanya di bawahnya itu adalah kepada siapa surat ini ditujukan ya, kepada ya, seperti biasa kalian. Kemudian yang terhormat ya, atau YTH, Bapak atau Ibu wali siswa, kelas 10 ya, kemudian di tempat. Oke. Kemudian baru kita buat pembuka suratnya, itu dengan ucapan Om Swastiastu. Nah, baru isi suratnya itu
Kemudian mungkin suratnya ya, dengan hormat. Atas kehadiran Bapak atau Ibu wali siswa dari, misalnya nama siswanya siapa, kemudian dia kelasnya kelas apa ya, kelas 10 apa dia ya, kemudian alamatnya mana. Nah, tujuannya kenapa sih orang tuanya ini diundang? Nah, untuk hadir, untuk hadir dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pertama, hari, tanggal. Dan berapa diundang, kemudian waktu, jam berapa orang tuanya diundang, kemudian tempatnya, ya, tempat, kemudian keterangannya ya, tujuan orang tuanya dipanggil kenapa. Kemudian baru kita berikan kalimat penutupnya ya. Kita buat kalimat bentuknya yang umum-umum aja ya, yang saya tahu. Mungkin nanti kalau ada salah dalam pembuatan surat ini dari tata tulisnya, itu nanti mungkin saya mohon maaf, karena saya bukan di bidang bahasa Indonesia yang memahami tata tulis ya. Mungkin saya lebih ke bagaimana nantinya membuat sebuah surat ini menjadi lebih rapi. Oke. Nah, untuk kalimat penutupnya demikian, surat ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya ya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, kemudian salam penutupnya itu Om Santi. Oke, kemudian yang menandatangani suratnya siapa? Kepala sekolah mungkin ya, atau kepala SMK ya, karena kita bernaung di SMK ya. Namanya bisa ditulis bukan siapa, saya ganti dengan titik ya. Nah, kalian nanti bisa sebutkan. Oke. Nah, di sini secara kasar atau secara garis besar ini surat sudah hampir jadi untuk formatnya, maka kita akan lakukan teknik tabulasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Teknik tabulasi ini kita gunakan untuk merapikan dari
format surat yang kita buat ini. Nah, untuk merapikannya, nah kita pastikan dulu di pojok kiri atas ini. Nah, kalau ini namanya tabulasi left tab atau tabulasi kiri. Nah, ini kita fungsikan biasanya untuk dia memulai menulis dari kiri. Nah, ini contohnya ya. Kita masuk ke garis yang mana yang akan kita isi. Nah, misalnya kita garis ini kita isi, kita isikan ini ya, baris ini kita isikan tabulasi dari kiri. Nah, setelah kita isi, kalian tekan tab ya dari bawah atau dari belakang titik 2-nya, nanti dia akan mengikuti ya. Nah, setelah ini sudah sesuai kan. Nah, kemudian untuk tanggal ini ya, tanggal atau tempat surat dibuat, kita gunakan tabulasi kanan ya. Tabulasi kanan kita ambil kanannya dari sini. Nah, dia akan mengikuti dia. Kalau dari kanan berarti dari sini dia mengetik ke kanan, ke kiri. Oke. Kemudian kalau dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kepadanya ini kita biasanya itu ditempatkan di sebelah kanan ya. Jadi kita bisa geser ininya, kita samakan. Nah, kemudian ini juga bisa kita tambahkan tabulasi ya. Nah, seperti itu. Ini misalnya dari kiri ya. Kita ganti dulu ke tabulasi kiri. Oke, kita ganti. Kita tambahkan di sini. Kemudian ini juga. Nah, jadi kalau kalian mau tidak usah repot-repot ngeklik ini, kalian tinggal backspace saja, kembalikan dia dalam satu baris, kemudian enter, dia akan otomatis terisi. Oke, ini misalnya kurang pas, kita ulangi, kita tambah di sini. Nah, ini kepadanya kita tarik sampai sini. Oke. Nah, misalnya kalau ini tempatnya ini kan misalnya di sebelah ini, kita tinggal geser saja. Oke, seperti itu. Ini format dari fontnya atau tipe tulisannya juga kita ganti ya. Biasanya dia akan memilih Times New Roman dengan ukuran 12 ya, supaya mudah dibaca. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke Om Swastiastu-nya, kita tambahkan variasi yaitu bold ya. Kemudian ini kita geserkan ke kiri. Nah, di sini kita kembali dengan teknik yang tadi ya, teknik yang tadi bagaimana supaya tulisannya rapi. Kita gunakan teknik tabulasi yang kiri ya, sudah kiri pojok. Nah, kita tentukan dari mana dia akan mulai mengetik. Oke, dari sini misalnya. Kemudian yang ini kita backspace saja supaya tahu. Nah, kita tinggal tab saja. Ini kan belum ya, baris sebelumnya belum isi. Isikan dengan tekan tombol tab. Jadi ini sudah isi. Kemudian tanggal. Nah, kalau kalian ingin cepat ya, tinggal kalian blok seperti halnya tadi, nomor kalian atur, kemudian baru kalian satu persatu di tab. Misalnya kalau kurang sesuai, kita ulangi lagi datanya. Nah, oke, seperti itu. Ini di tab. Oke, kemudian ini juga sesuaikan ya. Nah, dia ada 2 tab, berarti saya tab 2 kali. Oke, kemudian ini sini juga. Oke, jadi dia akan sudah rapi. Kemudian untuk demikiannya juga biasanya ditambahkan 1 enter dari isi.
penutupnya ya. Kemudian samping-sampingnya ini kita beri bold juga. Nah, untuk kepala sekolah dan ini juga biasanya diketikkan ya dengan rata tengah. Jadi kita gunakan center tab ya, di rata tengah, tapi taruhnya di sini. Dia akan tetap, nah dia akan dari tengah-tengahnya dia ya. Nah, tengah-tengah. Oke, seperti itu. Misalnya kalau kalian punya ya, ini saya ulangi misalnya ya. Ini kalian ketik. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita mengisi siapa yang dipanggil ya, mulai dari siswa, wali siswa siapa yang dipanggil ya, harinya kapan, waktunya kapan. Nah, misalnya ini kita isi salah satunya. Kalau ini nama, kelas, dan alamat dari siswanya, nanti kita akan gunakan yang namanya mail merge ya. Nanti akan saya buatkan bagaimana video menggunakan teknik mail merge. Biasanya teknik mail merge ini kita gunakan untuk mengirim surat yang jumlahnya banyak. Kalau kita tidak bisa mengetikkan satu persatu nama dari tujuannya, jadi kita gunakan fitur dari Microsoft Word yaitu mailing, itu mail merge. Oke. Nah, untuk ini kita bisa isikan secara manual ya. Misalnya Senin tanggal berapa, misalnya tanggal 20 Desember misalnya. Nah, ini kita kalian isikan ya, waktunya misalnya pukul 10.00 WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian untuk tempatnya biasa, misalnya kalian mau ajak orang tuanya konselingnya di mana, di ruang BK biasanya ya, ruang BK. Kemudian keterangannya kenapa sih siswa ini dipanggil, mungkin salah satunya adalah pembinaan ya, pembinaan siswa misalnya gitu. Siswanya itu mungkin ada masalah di karir pembelajarannya, ataupun ada masalah dengan temannya, biasa itu orang tuanya dipanggil dan diberikan pembinaan kepada siswanya. Nah, itu seperti ini. Saya rasa kalian sudah memahami ya teknik tabulasi itu. Tabulasi yang sering saya gunakan adalah teknik tabulasi left atau kiri ya, ada kanan, ada juga center atau tengah. Oke, seperti itu teknik pembuatan surat menggunakan teknik tabulasi di Microsoft Word. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan surat kali ini. Terima kasih. Nah, demikian video kita kali ini tentang teknik tabulasi, di mana contoh proyeknya adalah pembuatan surat. Oke, mudah-mudahan dengan adanya video tutorial ini dapat menginspirasi kalian dan membuat surat-surat kalian menjadi lebih rapi, ya, lebih terstruktur, nah, lebih enak untuk dibaca. Oke, nah, untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jika kalian suka dengan video kita kali ini, silahkan tekan tombol like. Jika kalian tidak suka, tekan tombol dislike. Dan tolong bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan lonceng pada tombol yang merah di bawah. Oke, terima kasih. Salam belajar.